Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kiram syairillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila ruh habikal fatih wa tabakkal kita wa ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ashghil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika wa ashghilna tula hayatina fi laylina wa naharina wa alhiqna bil ladina taqaddamu minas salihina warzuqna ma razaqtahum wa kun lana kama kunta lahum. Allahumma saghfir lana hadzal kitaba Allahumma saghfir lana hadzal kitaba Allahumma saghfir lana hadzal kitaba. Kita langsung saja baca ayat 32. Wa mal hayatud dunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Ya. Kalau lihat tafsirnya agak bingung karena ada dua qiraat ditulis semua ya. Kalau di sini wa mal hayatud dunya. Nah, ini wawunya istiqnaf. Maknya huruf nafi. Jadi dia tidak beramil apapun ya. Al hayatu mubtada yang dirofakan dengan doma, ad-dunya naat. Jadi dunia itu isim yang rofa karena manutnya ada di al hayatu. Tidaklah kehidupan dunia itu. Apa yang dimaksud ai al istighalu. Kenapa tidak li? Karena menafsirkan hayatud dunia. Jadi kehidupan dunia yang dimaksud adalah kesibukan biha terhadap dunia. Pakainya ha karena dunia itu mu'annas. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia, yang dimaksud tidaklah kesibukan gitu, kesibukan dunia. Ila, nah ini ilahnya huruf hasriyah. Karena masuk sebelum sempurna, maka kata di depannya menjadi khobar, yaitu la'ibun. La'ibun khobar yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Walahun wawunya atok, lahun maktuf dari maktuf alaihnya la'ibun. Jadi tidaklah kehidupan dunia, yang dimaksud adalah kesibukan dunia. Illa hanyalah la'ibun, permainan.
walahun dan senda gurau. Wa ammat ta'atu, wa ammat ta'atu. Nah itu amma itu namanya huruf syarat buat tafsil. Jadi pasti ketemu mubtada dan menjelang khobarnya ada fa. Ada fa robito. Nah ini at-ta'atu dibaca rofa karena dia mubtada. Wa-nya atop, maknya isi mausul sebagai maktuf. Maktuf alainya at-ta'atu. Karena maknya isi mausul berarti butuh silah. Yu'inu. Nah, fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa kembali ke emak. Alaiha jar majrur. Jadi kalau dibaca wa ammat ta'atu wa ma yu'inu alaiha belum sempurna kalimat. Baru ketemu mubtada. Nah, maka ketemu famin umuril akhirati. Nah, itu fa-nya robito. Min umuril akhirati, minnya huruf jar, umuri majrur wa huwa mudhof. Al akhirati mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasrah. Min umuril akhirati ini khobar dari mubtada yang tidak disebut. Jadi sama dengan fahiya min umurin akhirati. Jadi ada mubtadanya yang tidak disebut. Mana mubtadanya? Hiya. Jadi lafad aslinya berarti fahiya min umuril akhirati begitu. Nah itu fa-nya namanya robito. Jadi hiya min umuril akhirati itu kalimat. Nah, kalimatnya jadi khobar dari at-ta'atu. Gitu ya. Jadi wa amma ta'atu adapun taat wa ma yu'inu alaiha dan apa-apa yang yu'inu dia sarana apa tuh berarti menjembatani gitu ya. Sarana itu kalau digabung dengan apa jadinya? Sarana, gak mungkin ya. Menyeranai. Maksud menyeranai. Menjadi sarana. Iya. Menjembatani lah gampangnya. Maksudnya si sarana ini tuh membantu kan. Jadi memfasilitasi lah gitu kan. Biar keren. Jadi memfasilitasi alaiha atas ketaatan. Jadi adapun ketaatan dan sesuatu atau apa-apa yang membuat sarana lah gitu ya, menjembatani, memfasilitasi atas ketaatan. Fahiya gitu jadinya begitu, maka ia adalah min umuril akhirati, adalah bagian dari perkara akhirat atau bagian dari urusan akhirat. Jadi segala kesibukan apapun itu namanya laib. Kesibukan dunia itu laib, hanya permainan, hanya senda gurau, hanya kesibukan yang taat Allah itu. Jadi kalau kesibukannya tentang taat Allah dan sarana atau sesuatu yang menjembatani untuk taat, baru itu tidak termasuk laib. Ya, tidak termasuk senda gurau. Famin umurin akhirati. Maka itu termasuk perkara akhirat. Maka itu tidak termasuk senda gurau yang harus serius kayak gini. Ini kan kita sibuk sarana untuk mencapai ketaatan. Nah, maka kesibukan yang semacam ini tidak termasuk senda gurau. Ya, gitu. Cuman kita suka kembali yang urusan dunia yang serius gitu kan. Nah di situ jadi harus ternyata kalau yang urusan dunia itu laib ya, kayak kita lah, kita disuruh rapat misalkan, kita semua pengusaha, terus ada pertemuan kan membahas tentang keuntungan dan sebagainya. Itu kayaknya serius kan, tempatnya di hotel. Itu serius. Nah itu semuanya laib. Tapi kalau apapun tentang ketaatan dan sarana untuk menuju taat, fahiya min umuril akhirat. Gitu. Walad darul akhiratu, wawanya
Haliyah. Ini wawunya haliyah. Laknya lam ibtida. Lam ibtida tuh sama dengan sumpah, taukid ya, sungguh. Iya, penguat. Ad-daru. Nah, ad-daru ini mubtada. Al-akhiratunya na'at. Sungguh negeri akhirat. Sungguh negeri yang akhir, boleh begitu. Nah, di sini ada beberapa qiraat. Wa fi qiraatin, ada dalam qiraat lain. Jadi bacanya waladarul akhirati. Jadi idofah. Kalau yang pertama kan ada alif lamnya, maka jadi naat. Nah, ada lagi qiraat yang gak pakai alif lam, langsung waladarul akhirati, berarti idofah. Apa yang dimaksud kalau darul akhirati? Ai al jannatu. Jadi yang dimaksud adalah surga. Sedangkan negeri yang akhir gitu. Ada qiraat lain waladarul akhirati gitu. Yang sungguh negeri akhirat itu yang dimaksud adalah al jannatu, surga. Adalah khairun. Nah, itu khobarnya. Khobar dari darul akhirati. Itu khobar. Adalah lebih baik. Lilladzina yattaquna. Linya huruf jar, alladzina isi mausul sebagai majrur. Yattaquna fi'il mudhari, fa'ilnya hum. Yattaquna sebagai silah mausul dari alladzina. Nah, cuman tafsirnya melanjutkan jadi yattaquna syirka. Dibaca asyirka maf'ul. Nah, jadi negeri akhirat itu yang dimaksud adalah surga, adalah lebih baik. Lilladzina yattaquna syirka, bagi orang-orang yang mereka terpelihara terhadap kesyirikan atau kemusyrikan. Afala ta'qilun, itu a-nya istifham. Fa-nya ada yang bilang istiqnaf, ada juga atop, tapi kebanyakan istiqnaf. Ya, jadi awal lagi. La-nya nafi, ta'qiluna fi'il mudhari, fa'ilnya antum, ta'qiluna. Tidakkah, gitu jadinya ya. Aslinya apakah? Tidak. Nah, tapi kalau digabung, tidakkah ta'qiluna, kalian menggunakan akal. Ada juga yang bacanya yaqiluna, makanya tafsirnya bil ya'i wat ta'i. Jadi ada yang baca pakai ta, berarti taqiluna, ada juga pakai ya, yaqiluna. Nah, baru depannya dibaca maf'ul, zalika. Tidakkah kalian menggunakan akal zalika terhadap hal itu? Hal itunya itu yang kehidupan dunia, kesibukannya disebut permainan atau sedang gurau. Tapi kalau dalam rangka ketaatan, apa itu sarananya, itu masuk kategori akhirat gitu. Maka lebih baik bagi orang yang yattaquna syirka, orang-orang yang terpelihara dari sifat kesirikan. Kesirikan itu penyekutuan ya, membuat tandingan. Tidakkah kalian menggunakan akalnya? Nah, di sini bisa ta'qiluna, bisa juga yaqiluna. Kalau yaqiluna atau ta'qiluna butuh maf'ul. Mana maf'ulnya? Zalika. Di afala ta'qiluna zalika atau afala yaqiluna zalika. Baru fayu'minu. Nah, itu fa-nya menyebabkan fi'il mudhari'nya hilang nun. Berarti fa ada dua, bisa fa fasihah, bisa juga fa sababiyah. Yang tepat adalah fa sababiyah, karena menasabkan fi'il mudhari. Yu'minuna fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi, dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'al khamsah, dengan fa'ilnya hum. Ya, tidakkah kalian ya, atau tidaklah mereka menggunakan akalnya zalika dalam hal itu.
Kalau menggunakan akalnya fayu'minu, maka mereka akan beriman. Tapi kalau tidak menggunakan akal ya tidak akan beriman. Kayak peristiwa Isra Mi'raj gitu, Nabi dimi'rajkan, terus pas dengar ada yang percaya, ada yang tidak, termasuk Abu Jahal ya. Gak mungkin gitu dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Iya, malah disuruh ngitung, kalau benar sudah ke Masjidil Aqsa ada berapa jendelanya? Pertanyaan yang mengada-ada. Tapi Nabi punya Jibril, jadinya diperlihatkan. Nah, seperti itu. Kita baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya al istighalu biha illa la'ibun wa lahbun wa amma ta'atu wa ma yu'inu 'alaiha fa min umuril akhirati walad darul akhiratu wa fi qiraatin walad darul akhirati ay al jannatu khairun lilladzina yattaquna syirka afala ta'qiluna bil ya'i wat ta'i yaqiluna dzalika fayu'minu. Ya, sekarang kita di Riyadhus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tuba. Tuba itu asal katanya dari toyib. Apa toyib? Toyib. Baik gitu kan. Toyib menjadi tuba. Jadi asalnya toyib. Nah, ya tuba itu kan dianya huruf nida, berarti tuba munada. Tapi munada yang dinasabkan karena ada fiil yang tidak disebut. Jadi sebetulnya ada lafaz ad'u tuba. Ad'u itu da'a yad'u. Kalau domirnya anak jadi ad'u. Aku menyeru, aku memanggil gitu. Tuba diartikannya bukan baik, walaupun aslinya dari toyib ya, tapi maknanya adalah kebahagiaan. Jadi aku memanggil kebahagiaan, aslinya begitu. Nah, berarti nanti keterangannya orang yang menginginkan mendapat kebahagiaan, kan begitu kan ya. Nah, kebahagiaan yang sebenarnya ada orang bahagia itu kelihatan dari luar, padahal dalamnya yang menderita. Nah, bukan itu yang dimaksud. Ya tuba liman. Nah, itu li-nya adalah huruf cer. Tapi lil mulki, maknanya makna kepemilikan, sama kayak alhamdulillahi, itu linya lil mulki, segala puji milik Allah. Nah, itu milik. Nah, jadi kebahagiaan itu milik man, orang yang gitu. Jadi kalau kita pengen bahagia ya ini caranya gitu. Jadi kebahagiaan itu milik orang yang namanya isi mausul, berarti maknanya umum, siapapun bisa, asal silahnya ada pada diri kita. Jadi kalau isi mausul itu penentunya silahnya. Nah, silahnya itu yang memperjelas, makanya disebut umum ya. Siapa, milik siapa kebahagiaan itu? I'tarofa, ifta'ala. Jadi majid dua, majidnya alif sebelum fafiil, ta setelah fafiil. I'tarofa fiil madi. Kalau dilepas majidnya jadinya apa? Arofa. Arofa apa artinya? Arofa mengenal kan ya? Mengenal. Kalau mengetahui juga boleh. Tapi kalau pakai mazid itu tidak lagi mengetahui tetapi mengenal. Kalau mazidnya dua berarti mengenali.
maknanya. Fa'ilnya huwa, kembali ke man. Jadi wahai kebahagiaan, gitu kan. Nah, kebahagiaan itu liman, milik orang yang i'tarofa, dia mengenal, lillahi bukan Allah ya, karena itu ada huruf jar. Orang yang mengenali, dia mengenali terhadap atau dia mengenali Allah Ta'ala bini amihi. Berapa kata itu? 3 ya. Bini amihi. Jadi dia mengenali Allah itu bini amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Gitu. Jadi kita bisa kenal Allah karena nikmat yang Allah berikan gitu. Hari ini kita nggak pakai selang ya, karena napas kita lancar. Coba kalau tidak lancar, nah itu dipakai selang itu hidungnya, ya kan? Nah itu nikmat. Nah, orang yang bahagia itu dia mengenal Allah, itu mengenal Allah dengan cara atau melalui nikmat-nikmatnya, gitu. Nyambung ya. Jadi kita juga gitu, belajar mengenal Allah dengan nikmat. Apapun yang Allah berikan, nah, itu nikmat. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa-apa yang menimpa dirimu berupa kebaikan, faminallah, maka dia dari Allah. Nah, tapi kebalikannya, kalau sesuatu yang buruk, wama asobaka min sayyiatin famin nafsik. Dan apa-apa yang menimpa dirimu berupa keburukan, keburukan tuh bisa sakit, bisa PHK, bisa kena semprot, itu dan sebagainya. Nah itu famin nafsik, maka itu dari dirimu sendiri. Jadi kalau baik dari Allah, kalau tidak baik dari diri kita sendiri. Karena Allah itu menghendaki manusia baik. Innallaha la yughayyiru. Allah itu tidak merubah. Jadi ketika kita bernasib gak bagus, itu akibat dari perbuatan kita. Nah yang dimaksud kita sendiri tetap hakikatnya Allah, karena dia melanggar, dia melakukan pelanggaran yang menyebabkan kondisinya tidak seperti seharusnya gitu. Nah orang mengenal Allah itu dengan nikmat ya. Bisa bangun pagi gitu kan. Islam kan selalu ngajari mau tidur doa, bangun tidur doa, semuanya doa. Nah itu ya, berarti mengakui. Terus yang keduanya wa adofa al kulla ilaihi. Adofa itu fi'il madi, fa'ilnya huwa, al-kulla maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah, ilahnya huruf jar, hinya dhamir muttasil sebagai mansub. Adofa itu mudof, apa mudof? Bersandar. Adofa yudifu, maka ketemu mudofun, itu masdarnya atau isim maf'ulnya, polanya. Adofa, dan dia bersandar, al-kulla, terhadap segala sesuatu, ilaihi, kepada Allah. Jadi orang yang akan meraih kebahagiaan itu pertama kenal Allah. Orang kalau kenal Allah gak ada marah kan. Kenapa kita marah? Karena terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, maka muncul marah. Nah orang yang kenal Allah tidak marah, walaupun dirinya didapati ya artinya balik lagi. Jadi seseorang mengenal Allah melalui nikmat-nikmatnya ya, melalui nikmat-nikmat. Terus yang keduanya wa adhofa al-kula ilaihi, dan dia bersandar terhadap segala sesuatu kepada Allah. Bersandar tahu ya. Kalau kita ditanya bisa nggak ke Cikampek nyampe jam 8 misalkan,
Kita ngomongnya setengah 9 gitu kan, setengah 8 bisa. Nah itu namanya tidak bersandar. Kenapa kita harus bersandar? Karena kita nggak bisa. Harus bersandar kepada yang bisa. Nah, siapa yang bisa? Allah. Makanya barengi kalimat insya Allah. Itu namanya bersandar. Nah itu pasti nanti bahagia. Ya. Ini bisa, ini bisa. Nah kita kan suka begitu kan. Nah itu berarti tidak bersandar. Insya Allah bisa. Nah. Besok hadir besok. Hadir. Nah itu dia. Itu namanya bersandar. Bisa hujan ada. Nah, 2. Yang ketiganya wa'arro. Arro itu artinya kosong. Kalau pakai tasir berarti mengosongkan. Itu beda. Arro itu majid 1. Fa'ala wa'arro. Dia mengosongkan nafsa, maf'ul bih, wa huwa mudhof. Hunya domir mutasil sebagai mudhof. Dia mengosongkan ego dirinya, itu yang dimaksud. Tahu ego diri ya? Mengosongkan 1 ego dirinya. Yang kedua wa asbabahu. Bawanya atop. Asbaba maktuf mata paling nafsa wa huwa mudhof. Hunya domir mutasil sebagai mudhof. Dan mengosongkan usahanya. Gitu. Kita kadang kejebak dengan usaha. Gitu. Usaha manusia itu aslinya tidak mempengaruhi ketetapan Allah ya. Itu aslinya ya. Karena manusia diibaratkan hidup seperti perjalanan manusia itu seperti naik bus, mobil. Iya. Dia walaupun berjalan-jalan di dalam bus, lari-lari di dalam bus tidak akan mempengaruhi lajunya bus. Itu usaha loh. Jadi asli usaha itu tidak bisa mempengaruhi. Cuman kenapa usaha harus dilakukan manusia itu kenapa? Agar menambah nikmat. Menambah nikmat. Kita nggak sekolah nggak apa dikasih ijazah. Dengan kita sekolah dulu, ujian dulu, bolos dulu, kena semprot guru dulu terus dapat ijazah. Itu enak kan? Ada usaha, ada kenangan. Nah itu. Jadi kenapa manusia diharuskan usaha? Agar manusia lebih nikmat. Ya. Kita memperoleh uang hasil usaha. Dengan memperoleh uang dapat diberi. Beda. Cara menghabiskannya beda. Kalau hasil usaha, aduh diirit-irit gitu kan. Karena terasa gitu. Bermanfaat. Kalau dikasih ya bisa aja hari itu dihabisin. Itu karena nggak ada hasil usaha. Jadi aslinya tidak mempengaruhi. Usaha tidak usaha manusia rizkinya sudah ditetapkan. Selainnya tidak akan bisa memakannya. Gitu. Jadi nggak bisa rizkinya diambil orang, nggak bisa. Nah itu makanya kosongkan asbaba ya. Jadi jangan kita selalu mengandalkan hasil usaha. Saya itu begini karena usaha kita sendiri. Nah, itu nggak boleh. Karena banyak orang usaha juga tidak jadi apa-apa. Gitu. Nah, itu asbab. Yang kedua, wahaulahu. Haula itu daya. Ada juga wakuwata. Kekuatan, ada daya, ada kekuatan. Apa bedanya daya sama kekuatan kira-kira? Kalau daya nggak kelihatan, listrik gitu kan, ada dayanya kan. Nah, ada cerita tapi di TikTok, orang itu rumah lampunya mati terus ada yang bilang ini harus tambah daya. Nah ini nyuruh anaknya ibunya karena sama jahlun. Sana kamu ke warung beli daya. Nah, gitu. Akhirnya ke warung beli daya 10 renteng, 10 biji gitu. Pas dikasih kata si anak bukan daya ini. Tukang warungnya jadi bingung. Emang kenapa ini daya? Itu listrik di rumah sering mati katanya harus tambah daya. Jadi kata mama suruh beli daya. Jadi daya itu nggak kelihatan.
Apa contohnya? Ilmu. Ketika kita berilmu bisa melakukan sesuatu kan? Maksudnya ini orang bisa bikin air bersih kan, ada ilmunya. Itu daya namanya. Nah, sehingga bisa mempengaruhi penghasilan seperti ini. Nah, kalau kekuatan itu tampak lahirnya. Kayak Nabi Musa itu bisa ngangkat batu kayak beko. Nabi Musa itu. Nabi Musa itu kuat. Dia bisa ngangkat batu. Nah, itu kuat. Nah, jadi ilmunya itu daya. Pas praktek bisa ngangkat, itu kekuatan. Nah, kosongkan itu. Kalau kita pengen bahagia, kosongkan. Jadi tidak ada ego dirinya, tidak ada usaha. Maksud tidak ada usaha itu bukan tidak usaha. Ketika kita melakukan sesuatu, ini bukan hasil saya, gitu maksudnya. Ini adalah kehendak Allah. Terus begitu usaha kan ada ilmu tuh. Nah, itu namanya daya. Ya. Orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu hasilnya beda dengan orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, ya kan? Dengan ilmu tanpa ilmu, pakai daya dengan tidak pakai daya beda. Tapi arro kosongkan. Berarti ketika kita berhasil, ya inilah hasil dari Allah. Gitu. Nah, itu yang benar. Nah, maka lanjutannya ada al-aqilu. Al-aqilu itu orang yang berakal, berarti mubtada. Maka alladzi isi mausulnya jadi khobar. Siapa sih orang yang berakal itu? Alladzi, orang yang la yahsubu. Yahsubu itu fi'il mudhari, fa'ilnya huwa, kembali ke alladzi. Jadi orang yang la yahsubu, dia tidak menghitung alallahi atas Allah amalannya, ini maf'ul bih. Jadi amalnya gak dihitung. Itu orang berakal. Nah itu Ustaz kalau wiridan dihitung harus 313. Itu bukan menghitung, itu thariqah. Jadi kalau menghitung itu, loh saya kan udah ngamalinnya, tapi kok belum ada hasilnya, itu namanya menghitung. Tapi kalau subhanallah 33 itu bukan menghitung, itu thariqah namanya. Jalan kayak air kan. Saya pengen dapat air minum, ya bawanya gelas. Sesuai dituangkan, sesuai harus penuh gitu kan. Nah, jangan terus saja karena kurang ya, luber. Kata Nabi bacanya 33, terus kita baca 100, bagus apa tidak bagus? Nah, itu berarti luber dia. Jadi kalau kata Nabi 33 ya 33. Ya. Nah, itu bukan menghitung, awas. Yang dimaksud menghitung itu ketika sesuatu tidak sesuai dengan yang diinginkan, nah berarti kita menghitung. Padahal saya udah sholat ya. Nah itu udah tahajud, udah puasa. Itu namanya menghitung. Itu orang yang tidak berakal. Orang yang berakal la yahsubu 'alallahi amalan. Ditambah wala yatlubu. Dia tidak menuntut. Wala yatlubu minhu. Dia tidak menuntut dari Allah. Kenapa dari? Ya, kalau dari itu kan berarti pemberian. Dia tidak menuntut pemberian Allah, tidak menuntut. Loh kok begini ya? Jazaan, balasan fi jami'il ahwal, di dalam segala keadaan. Kita lagi ngamalin Fatihah. Nah, setiap Isya 313. Seminggu disuruhnya. Seminggu selesai gak ada berita. Gak ada berita. Dari Allah gak ada berita. Nanti ada riyadhah. Ketika kita mengamalkan sesuatu, kok gak ada berita? Gak ada berita tuh gak ada tanda-tanda. Gak ada tanda-tanda ini kapan dapatnya gitu. Gak ada sama sekali. Nah, terus kita berhenti. Berarti kita tidak tahu. Kita tergolong orang yang mahjubun, orang yang terhalang. Jadi kalau kita sudah mengamalkan sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan gitu, maksudnya kalau kamu mengamalkan ini dapat ini, kalau ini dapat ini, berarti kan tawaran dari Allah tuh. Terus kita mengamalkannya, tapi nggak ada berita, nggak ada kabar baik.
maka kita harus segera kembali. Oh, berarti saya nih orang yang terhalang. Orang yang celaka itu orang yang terhalang tetapi tidak mengetahui bahwa dirinya terhalang. Jadi kalau kita ngamalin sesuatu, oh kayaknya lama ya, saya nggak ada tanda-tanda sama sekali, itu namanya nggak ada berita. Berarti diri kita tuh terhalang. Apa yang menghalangi? Bisa saja kita orang baik, tapi ketika kita mengamalkan terlalu menuntut Allah, terlalu pamrih gitu. Saya tuh mengamalkannya karena saya tuh pengen sesuatu. Nah itu juga terhalang. Harusnya tulus gitu kan, amalkan saja. Nah itu nyambung ya. Jadi orang yang berakal itu orang yang tidak menghitung atas Allah suatu amalan. Terus dia tidak menuntut dari Allah balasan dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan tuh begitu dia mengamalkan enak gitu kan. Wah, dia semangat itu. Nah, itu namanya dia menuntut. Kalau tidak menuntut, kenyataan atau tidak kenyataan. Bisa juga Allah tidak memberinya ke kita, tapi memberinya ke anak kita. Gitu. Karena kau tidak mampu kalau aku beri sekarang, kau tidak bisa membawanya. Tapi anakmu yang nomor sekian mampu. Akhirnya yang kita lakukan itu hasilnya diberikan kepada anak itu. Makanya kadang ada orang males tuh, duha enggak, tahajud enggak, tapi kok baik-baik saja. Nah, itu jangan-jangan orang tuanya dulu atau kakeknya dulu mengamalkan sesuatu yang tidak diberikan balasannya oleh Allah saat itu, tapi akan diberikan kepada anak cucunya. Pasti hasilnya baik. Nah, gitu. Itu orang berakal ya. Oh ini nih hijab. Ini nih. Anta ta'budullaha ta'ala. Anta domir munfasil kalau di awal jadi mubtada. Ta'budu fi'il mudhari, fa'ilnya anta. Allaha maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Ta'alanya kalimat ifradiyah. Engkau beribadah kepada Allah bi ghairi ilmin. Binya huruf jar, ghairi majrur wa mudhaf, ilmin mudhaf ilaih. Tanpa ilmu satu. Dan wataz hadu bi ghairi ilmin. Nah, engkau berzuhud dengan tanpa ilmu. Wa ta'khudud dunya, engkau mengambil dunia bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Nah, baru di sini zalika, itu semua adalah hijabun, penghalang, fi hijabin. Nah, fi hijabinnya diartikan beberapa penghalang. Jadi hijabun fi hijabin. Berarti ini hijab terus gitu. Itu namanya hijabun fi hijabin gitu. Jadi penghalang dan beberapa penghalang berikutnya. Nah, itu harus tembus. Harus tembus. Ya, jadi kalau kita ibadah tanpa ilmu, belajar zuhud tanpa ilmu, terus mengambil dunia tanpa ilmu, zalika hijabun fi hijabin. Ya, itulah penghalang di atas penghalang, penghalang di dalam penghalang. Jadi di dalamnya ada penghalang-penghalang lain. Nah, nanti caranya ini lepas satu terus sampai lepas semua. Nah, begitu kira-kira. Jadi sama ini ya. Kalau amal dengan tiada ilmu tertolak tuh. Sama. Capek-capek jadinya gitu. Ya makanya kan wajib berilmu kan. Kayak sholat, kalau nggak ada ilmu bisa aja ngadepnya ke timur. Kan Allah mah di mana aja bisa. Nah itu dia nggak punya ilmu bahwa sholat itu ikuti Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalian sholatnya seperti aku sholat.
Kan dia berpengetahuan bahwa Allah itu maha besar. Jadi dimanapun kita ibadah Allah mah tahu. Makanya ngadep selatan. Kenapa? Karena dia nggak tahu ilmunya bahwa sholat itu harus mengikuti cara Rasulullah. Rasulullah dulu sholatnya menghadap kiblat. Ya kita ikuti, ya itu namanya berilmu. Ketika terus dilakukan, maka akan menjadikan hijab penghalang. Ya, penghalang. Zuhud bigori ilmin sama. Zuhud itu kan sudah berani meninggalkan urusan dunia. Itu zuhud. Gampangnya gini kalau buat kita. Banyak mengatakan tidak apa-apa. Itu zuhud. Tentang urusan dunia ya, bukan akhirat, dunia. Wah, nggak apa-apa, tenang aja. Nah, itu ciri orang zuhud itu. Ya, banyak mengiyakan walaupun dirinya ditipu. Ya, banyak mengiyakan. Ya, nggak apa-apa. Ya gitu. Kalimat sederhana tapi berat. Ya. Jatuh berdarah. Gimana Pak? Nggak apa-apa. Itu sama itu. Nggak apa-apa lah, ini mah kecil gitu. Tapi jangan bilang kecil, nanti masuknya ke yang tadi. Ya, nggak boleh kan, berarti dia tidak arro nafsa. Ya, tapi jangan juga lebay suruh ngimamin, padahal bisa dia. Wah, aku nggak bisa, nah itu lebay. Ya, kalau dilihat nggak ada orang lagi, terus saya lebih layak daripada yang lain, ya udah kita. Itu. Ya, jangan salah pasang tawadu. Ya, itu salah pasang. Ya. Kalau nggak bisa DPD, Nggak nggak bisa DPD. Kalau nggak nggak bisa bisa, pede. Nggak bisa pede. oh nggak bisa pede. Nah, itu Baca namanya dulu, tanpa ilmu. Yang pertama antak budullah dighairi ilmin. Bisa. Pede dengan tidak bisanya, itu namanya Alhamdulillah panjang-panjang. Nah, tanpa ilmu. Jadi hijab juga itu masuk kategori hijab, penghalang. Jadi dia setahu. Jadi ada orang bisa sedikit, perasaannya banyak. Nah itu nggak boleh juga. Itu penyakit kan. Dan di sini dijelaskan zalika hijabun fi hijabin. Jadi hijab dalam hijab itu. Jadi membuangnya lumayan juga. Ya. Hijab. Tidak dibatasi. Ya. Jadi dalika hijabun fi hijab. Gitu. Kemarin kan sudah ada ya riadoh yang tentang bisa membuka hati gitu. Lupa ya. Ada. Dan saya lupa. Udah pernah disampaikan. Menipiskan hijab. Ya, itu amalan orang-orang soleh kan, menipiskan hijab tiap hari. Berarti kan dia begini hijabnya. Ada banyak juga. Zuhud tanpa ilmu. Nah ini juga wa ta'khudhu ad-dunya bi ghairi ilmi. Dia mengambil dunia tanpa ilmu. Gitu. Kalau berilmu kan mazruatul akhirat, gitu kan, bahwa dunia itu adalah kendaraan tercepat menuju akhirat. Orang itu kalau punya dunia, maka dia punya kendaraan untuk bisa hadir lebih cepat ke akhirat. Itu mazruatul akhirat. Tapi dunia juga bisa mengelabui kita. Fata morgana. Nah, tadi kan Quran menyebutnya wamal hayatud dunya al istighal biha illa la'ibun walahun. Nah, itu ilmunya bahwa dunia itu lahun gitu.
Nah di dunia juga ada ketaatan. Nah ketika kita melakukan ketaatan, nah gitu. Ya, atau fasilitas yang menuju ketaatan. Kayak kita ngaji lah gitu. Kita ngaji itu ada sarana kan, kayak fotokopi gitu. Ini sarana. Nah, itu namanya wama yu'inu alaiha. Nah, itu masuk kategori apa berarti? Modal ya. Karena itu adalah perbuatan akhirat. Nah, khairun libdina. Libdini, kok libdina tadi? Khairun lilladina, ya. Jadi lebih baik bagi orang-orang yang mereka bertakwa, mereka yang menjaga diri dari perbuatan syirik. Ya. Kita baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tuba liman i'tarafa billahi ta'ala bini'amihi wa adofu ya, adofa benar, wa adofa al-kulla ilaihi wa arra nafsahu wa asbabahu wa haulahu wa quwwatahu gitu. Wa quwwatahu ya. Baru al-aqilu alladzi la yahsubu 'ala Allahi amalan wa la yatlubu minhu jazaan fi jami'il ahwali. Anta ta'budullaha ta'ala bi ghairi ilmin wa tazhadu bi ghairi ilmin wa ta'khudhu dunya bi ghairi ilmin. Dalika hijabun fi hijab. Nah, itu semuanya tadi adalah hijab. Hijab di dalam hijab. Nah, jadi kalau ada orang apa tadi menuntut ya, menghitung-hitung tentang ibadah dan menuntut Allah, itu hijab. Jadi pantas kalau doa-doanya nggak nyampe kan, karena ada hijab menghalang. Ya. Dalam segala keadaan. Iya. Ahwal itu keadaan. Kita kadang menuntutkan ketika keadaannya nggak sesuai yang diinginkan. Makanya di sini fi jamil ahwal. Nah, iya kan? Tampilannya sepertinya ikhlas. Tapi nyatanya dia ngedumel gitu kan. Sholatnya udah rajin saya tuh, tapi kok begini aja. Nah itu namanya tidak ikhlas. Ketika kondisinya tidak sesuai yang diinginkan, jangan menuntut. Itulah orang yang berakal ya. Dia tambah cerdas. Nanti aja deh, begitu harusnya. Udah tadi diulang udah ya? Udah. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita tutup dulu sambil ngopi barangkali. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.